Silakan. Ya, silakan Ibu Isna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Ardaus selaku penguji kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Bahria Ridwan selaku mentor dari kedua penyaji Ibu Yesi dan Ibu Nur. Yang kami hormati kedua penyaji Ibu Nur dan Ibu Yesi. Untuk kesempatan pertama saya beri waktu Ibu Nur untuk memaparkan hasil implementasi aktualisasinya. Silakan Ibu Nur. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan Esos MM selaku coach. Yang saya hormati Ibu Bahria Ridwan SKM SBT MAP selaku mentor. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dalam seminar aktualisasi ini. Bapak Ibu izinkan saya share laporan aktualisasi yang saya buat. Perkenalkan, nama saya Nur Noviawati, peserta Latsar CPNS Angkatan 20 NDH 28 di instalasi laundry RSUD Undata Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai sanitarian terampil. Berikut ini PPT saya, Bu. Judul saya adalah kewaspadaan standar petugas instalasi laundry melalui edukasi penggunaan APD di instalasi laundry RSUD Undata. Isu yang saya angkat adalah belum optimalnya kewaspadaan petugas instalasi laundry mengenai penggunaan APD di RSUD Undata. Gagasan penyelesaian isunya yaitu membuat media edukasi penggunaan APD sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kewaspadaan standar petugas instalasi laundry. Kegiatan 1 yaitu mengkonsultasikan aktualisasi ke kasih pengendali penunjang medik untuk mendapatkan persetujuan dari yang outputnya yaitu mendapatkan persetujuan dari kasih pengendali penunjang medik. Adapun nilai yang diterapkan yaitu nilai akuntabilitas, kepemimpinan, transparansi, nasionalisme, nilai ketuhanan, etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Tahap kegiatan 2 yaitu mengkonsultasikan aktualisasi ke kepala ruangan yang outputnya mendapatkan persetujuan dari kepala ruangan instalasi laundry. Adapun nilai ASN-nya yaitu akuntabilitas, kepemimpinan, dan transparansi. 2 nasionalisme yaitu nilai ketuhanan. 3 etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 3 mencatat koordinasi dengan atasan, yaitu outputnya mendapatkan catatan hasil koordinasi dengan atasan. Adapun nilai ASN-nya yaitu akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, nilai permusyawaratan, etika publiknya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Berikut ini adalah dokumentasinya, yaitu pada saat melakukan konsultasi dengan atasan langsung, pada saat melakukan konsultasi dengan kepala ruangan, lembar koordinasi dengan atasan, lembar persetujuan dengan atasan langsung. Kegiatan 2, membuat ex-banner penggunaan APD. Tahap kegiatan 1, mengumpulkan bahan referensi, outputnya yaitu adanya bahan referensi dengan nilai ASN-nya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, yaitu mandiri. Kedua, tahapan mendesain ex-banner. Outputnya hasil desain, adapun nilai ASN-nya akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, nilai permusyawaratan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, 4 komitmen mutu efisien, 5 anti korupsi mandiri, 3 mencetak ex-banner. Adanya ex-banner, outputnya
nilai ASN-nya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, nilai permusyawaratan, etika publik yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu yaitu efisien, anti korupsi yaitu kerjasama. 4. Memasang X-banner. Outputnya yaitu terpasangnya X-banner di ruangan instalasi laundry. Adapun nilai ASN-nya akuntabilitas yaitu tanggung jawab, nasionalisme, nilai persatuan, etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, santun. Komitmen mutunya yaitu efisien, dan nilai anti korupsinya yaitu kerja keras. Adapun dokumentasi kegiatan 2 sebagai berikut, yaitu mengumpulkan bahan referensi penggunaan APD dengan menggunakan pedoman IPA LARSI, kemudian screenshot desain X-banner, kemudian mencetak X-banner dan memasang X-banner di instalasi laundry. Kegiatan 3, melakukan koordinasi dengan pihak farmasi selaku penyedia perlengkapan medis. 1. Merincikan keperluan APD, outputnya yaitu adanya rincian keperluan APD. Kemudian nilai penerapan internalisasi ASN-nya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Komitmen mutu efektif. 5. Anti korupsi yaitu jujur. 2. Melakukan koordinasi dengan gudang farmasi, outputnya tercapainya koordinasi antara instalasi laundry dengan gudang farmasi. Adapun internalisasi nilai ASN-nya yaitu akuntabilitas 1, tanggung jawab, 2, nasionalisme, nilai permusyawaratan, 3, etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, 4, komitmen mutu, orientasi mutu, 5, anti korupsi atau mandiri, 3, mengambil logistik perlengkapan APD di gudang farmasi. Adapun output yang didapatkan yaitu diperolehnya APD yang dibutuhkan. Internalisasi nilainya yaitu 1, akuntabilitas, tanggung jawab, 2, nasionalisme, nilai keadilan sosial, 3, etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 4, komitmen mutu yaitu efektif. 5, anti korupsi yaitu mandiri. Berikut ini dokumentasi kegiatan 3 yaitu merincikan keperluan APD, melakukan koordinasi dengan gudang farmasi, dan mengambil logistik perlengkapan APD di gudang farmasi. 4, membuat video peragaan penggunaan APD. 1, menyiapkan perlengkapan dan materi penggunaan APD. Outputnya tersedia perlengkapan dan materi penggunaan APD. Internalisasi nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, nilai persatuan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 4, komitmen mutu, orientasi mutu. 5, anti korupsi, kerja keras. 2, merekam video dan menjelaskan penggunaan APD. Outputnya adanya video penggunaan APD. Internalisasi nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, nilai permusyawaratan. 3, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 4, komitmen mutu, orientasi mutu. 5, anti korupsi yaitu mandiri. 3, men-share video peragaan dan penjelasan penggunaan APD ke media WhatsApp Group. Tersampainya informasi mengenai penggunaan APD yang tepat kepada petugas laundry. Adapun internalisasi nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan konsistensi, nasionalisme, nilai keadilan, etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 4, komitmen mutu, efektif. 5, anti korupsi, disiplin. Berikut ini dokumentasi kegiatan 4 yaitu membuat video peragaan, menyiapkan perlengkapan dan materi penggunaan APD, screenshot video penggunaan APD level 2, screenshot video pelepasan APD level 2, men-share video peragaan dan penjelasan penggunaan APD ke media WA Group. 5, melakukan evaluasi kegiatan. 1, membagikan kuesioner tentang pemahaman penggunaan APD. Outputnya yaitu terdistribusinya kuesioner ke petugas laundry. Internalisasi nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, nilai kemanusiaan dan keadilan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional,
komitmen mutu efektif, anti korupsi kerja keras. Kedua, menghitung skor tingkat pemahaman petugas mengenai penggunaan APD pada kuesioner. Outputnya diperoleh hasil pengukuran dari kuesioner. Internalisasi nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan konsistensi, nasionalisme, nilai kemanusiaan dan keadilan, etika publik memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 4. Komitmen mutu efektif, efisien, anti korupsi, kerja keras. 3. Menganalisis secara deskriptif, outputnya teranalisisnya data. Internalisasi nilainya yaitu akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. 2. Nasionalisme permusyawaratan. 3. Etika publik, membuat keputusan sesuai prinsip keahlian. 4. Komitmen mutu, orientasi mutu. 5. Anti korupsi dan mandiri. Adapun dokumentasi kegiatan 5 yaitu membagikan kuesioner tentang pemahaman penggunaan APD. 2. Menghitung tingkat pemahaman petugas mengenai penggunaan APD menggunakan Excel dan menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran. Adapun dokumentasi monitoring dari atasan langsung yaitu Ibu Bahria sekaligus mentor sebagai berikut. Dan ini bukti penggunaan dan pelepasan APD level 2 yang telah di-upload ke YouTube. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1, dengan adanya kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat membentuk ASN yang profesional serta mampu menjalankan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan perekat pemersatu bangsa. Peserta dapat mengaktualisasikan nilai dasar profesi pegawai negeri di tempat kerja. 3. Dari hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil yaitu adanya peningkatan pemahaman petugas laundry tentang penggunaan APD di RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah sebelum dilakukan kegiatan penyebarluasan media edukasi yaitu seperti video dan X-banner. Sebanyak 5 orang petugas belum memahami mengenai jenis maupun tata cara penggunaan serta pelepasan APD level 2. Sekarang yang tidak memahaminya itu hanya 1. Sarannya itu 1, mengaktualisasi dan menghabituasi nilai dasar aneka dalam melaksanakan setiap pekerjaan sebagai upaya untuk mewujudkan pribadi ASN yang profesional bagi calon pegawai negeri sipil. 2. Adanya kegiatan aktualisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman petugas instalasi laundry dalam penggunaan APD sehingga visi, misi, dan nilai organisasi RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah dapat terwujud. Rencana tindak lanjut 1. Meningkatkan disiplin dan kesadaran penggunaan APD pada petugas laundry khususnya yang menangani material infeksius melalui lembar observasi. 2. Mengajukan kepada pihak rumah sakit untuk menyediakan APD level 2 di instalasi laundry sebagai kewaspadaan standar petugas instalasi laundry dalam penanganan material infeksius seperti COVID-19. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Yesi. Silakan Bu Yesi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus, SIP selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan, SOS MM selaku coach. Dan yang saya hormati Ibu Bahria Ridwan, SKM, SPTM AP selaku mentor dan Kepala Seksi Pengendali Mutu Penunjang Medik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dalam seminar aktualisasi ini. Bapak Ibu, izinkan saya share laporan aktualisasi yang saya buat.
Baik, judul yang saya angkat di sini adalah uji cocok serasi melalui lembar kerja dan pelabel warna di Bangdara RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Perkenalkan, nama saya Silinda Pramesti, NDH 40, instansi saya Rumah Sakit Undata sebagai teknisi transfusi darah pemula di Bangdara. Dari rancangan aktualisasi kemarin, isu yang saya angkat adalah belum diterapkannya uji cocok serasi melalui menggunakan lembar kerja dan pelabelan darah berwarna di Bangdara Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Gagasan pemecahan isunya adalah melakukan uji cocok serasi melalui lembar kerja dan pelabelan darah berwarna di Bangdara Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun kegiatan yang saya lakukan, yang pertama adalah persiapan pembuatan lembar kerja dan label darah berwarna. Tahap kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan kepala seksi pengendali mutu penunjang medik sebagai mentor. Adapun output yang didapatkan yaitu mendapatkan izin terkait penambahan lembar kerja dan label darah untuk melakukan pemeriksaan uji cocok serasi. Berkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, kejelasan, kepemimpinan, transparansi. Nilai yang kedua nasionalisme yaitu ketuhanan dan persatuan. Nilai yang ketiga etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu yaitu efektif dan efisien, anti korupsi, jujur, dan kerja keras. Tahap kegiatan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan Kepala Ruangan Bangdara Rumah Sakit Undata. Outputnya mendapatkan dukungan terkait diterapkannya lembar kerja dan label darah. Berkaitan dengan nilai dasar ASN, yang pertama akuntabilitas, yaitu kejelasan target, transparansi, nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan. Etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu, efektif dan efisien. Anti korupsi, jujur, kerja keras. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu mencatat hasil koordinasi dengan atasan. Outputnya mendapatkan catatan hasil koordinasi dengan atasan. Berkaitan dengan nilai dasar ASN, yang pertama akuntabilitas yaitu kejelasan dan transparansi. Yang kedua nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan. Etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Komitmen mutu yaitu efisien, anti korupsi, jujur, dan kerja keras. Berikut dokumentasi kegiatan yang pertama, yaitu konsultasi dengan mentor. Yang kedua, konsultasi dengan kepala ruangan. Kemudian ini lembar bimbingan dengan mentor. Kegiatan yang kedua yaitu perencanaan kebutuhan bahan. Tahap kegiatan yang pertama melakukan koordinasi kepada bagian perlengkapan. Outputnya mendapatkan izin mengenai pengadaan bahan. Berkaitan dengan nilai dasar ASN, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, dan kejelasan target, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan. Etika publik, menjalankan tugas secara profesional, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu yaitu efisien, efektif, dan orientasi mutu. Anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahap kegiatan yang kedua yaitu merincikan keperluan bahan berupa kertas. Outputnya tersedianya perincian keperluan bahan. Berkaitan dengan nilai dasar ASN, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, dan transparan. Yang kedua nasionalisme yaitu keadilan. Yang ketiga etika publik, menjalankan tugas secara profesional, kemudian komitmen mutu, efisien, efektif, dan orientasi mutu. Anti korupsi, jujur, kerja keras, dan mandiri. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu pengambilan logistik pada bagian perlengkapan. Outputnya tersedianya kertas untuk bahan pembuatan lembar kerja dan label darah berwarna. Berkaitan dengan nilai dasar ASN, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, transparan, nasionalisme, persatuan, dan keadilan. Etika publik, menjalankan tugas secara profesional, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian komitmen mutu, efisien, efektif, dan orientasi mutu, anti korupsi, tanggung jawab, dan kerja keras. Dokumentasi kegiatan yang kedua yaitu konsultasi dengan bagian perlengkapan, perincian barang, kemudian mengambil logistik berupa kertas. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan lembar kerja. Tahap kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan referensi pembuatan lembar kerja.
Outputnya tersedianya bahan referensi pembuatan lembar kerja. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, kejelasan target. Nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan. Etika publik menjalankan tugas secara profesional. Komitmen mutu yaitu efisien, efektif, orientasi mutu. Anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahap kegiatan yang kedua yaitu menyusun konsep pembuatan lembar kerja. Outputnya tersedianya konsep pembuatan lembar kerja. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, kejelasan target. Yang kedua nasionalisme yaitu kerakyatan dan keadilan. Etika publik menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efisien, efektif, orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu pencetakan lembar kerja. Outputnya tersedianya lembar kerja. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yang pertama, akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, kejelasan target. Yang kedua, nasionalisme, kerakyatan, keadilan. Etika publik menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efisien, efektif, orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Berikut dokumentasi dari kegiatan 3. Yang pertama, mencari referensi lembar kerja. Ini saya mencari referensi di PTD PMI Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian menyusun konsep lembar kerja, pencetakan lembar kerja, dan ini lembar kerja yang telah dicetak. Adapun kegiatan 4, yaitu pembuatan label darah berwarna. Tahap kegiatan yang pertama, mengumpulkan referensi pembuatan label darah berwarna. Outputnya tersedianya bahan referensi pembuatan label darah. Terkaitan dengan nilai dasar ASN yang pertama, akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, kejelasan target. Nasionalisme, kerakyatan, keadilan. Etika publik menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efisien, efektif, orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahap kegiatan yang kedua yaitu menyusun konsep pembuatan label darah berwarna. Outputnya tersedianya konsep pembuatan label darah berwarna. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yang pertama, akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, kejelasan target. Nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan. Etika publik menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efisien, efektif, dan orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu pencetakan label darah berwarna. Outputnya tersedianya label darah berwarna. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yang pertama, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, transparan, kejelasan target. Nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan. Etika publik menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efisien, efektif, dan orientasi mutu, anti korupsinya, kerja keras, dan mandiri. Berikut dokumentasi dari kegiatan 4. Yang pertama, mencari referensi label darah berwarna. Ini adalah referensi label darah berwarna. Untuk golongan darah A dia berwarna kuning, golongan darah B berwarna pink, golongan darah O berwarna biru, dan golongan darah AB berwarna putih. Kemudian menyusun konsep label darah. Ini adalah konsep label darah. Dokumentasi masih di kegiatan 4 itu adalah pencetakan label darah berwarna. Label darah yang telah dicetak seperti ini. Kemudian kegiatan 5 yaitu memberikan sosialisasi cara pengisian lembar kerja dan label darah berwarna. Tahap kegiatan yang pertama, pemberitahuan kegiatan melalui WhatsApp group. Outputnya mendapatkan waktu dan tempat melakukan sosialisasi. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yang pertama, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, transparan. Nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan. Etika publik menjalankan tugas secara profesional, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu, efisien, efektif, dan orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahap kegiatan yang kedua yaitu mempraktekkan cara pengisian lembar kerja. Outputnya petugas bank darah mengetahui cara pengisian lembar kerja. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, dan transparan. Nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan. Etika publik menjalankan tugas secara profesional, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu, efisien, efektif, dan orientasi mutu. Anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahap kegiatan yang 3, mempraktekkan cara pengisian lembar label darah. Outputnya adalah tersedianya label darah berwarna.
Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yang pertama yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, transparan, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, komitmen mutu, efisien, efektif, orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Dokumentasi dari kegiatan kelima yaitu ini adalah screenshot pemberitahuan kegiatan lewat WhatsApp group. Yang kedua, mempraktekkan cara pengisian lembar kerja dan mempraktekkan cara pengisian label data berwarna. Kegiatan yang keenam yaitu penerapan lembar kerja dan label data berwarna. Tahap kegiatan yang pertama, melakukan uji cocok serasi melalui lembar kerja. Outputnya, lembar kerja telah diterapkan di bank darah. Nilai dasar ASN yang pertama, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, transparan, dan konsisten. Nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, keadilan. Etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Komitmen mutu, efektif, efisien, anti korupsi, kerja keras, dan adil. Kemudian tahap kegiatan yang kedua yaitu melakukan pelabelan darah sesuai dengan identitas pasien. Outputnya label darah telah diterapkan di bank darah. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yang pertama yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, transparan, konsisten, nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, keadilan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, kerja keras, dan adil. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu memberikan darah kepada keluarga pasien untuk ditransfusikan ke pasien. Outputnya terpenuhinya kebutuhan darah pasien. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, transparan, konsisten, nasionalisme, kemanusiaan, dan keadilan. Etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan berhasil guna, serta santun. Komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, kerja keras, dan adil. Berikut dokumentasi dari kegiatan 6, yaitu penerapan lembar kerja dan pelabelan darah berwarna. Ini pemeriksaan cross-matching melalui lembar kerja. Yang kedua, pelabelan kantong darah. Kemudian memberikan darah kepada keluarga pasien. Berikut adalah dokumentasi kegiatan dengan atasan langsung selaku mentor. Ya, ini pengecekan lembar kerja dan ini label darah berwarna. Adapun kesimpulannya, yang pertama dengan adanya kegiatan aktualisasi ini, diharapkan dapat membentuk ASN yang profesional serta mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, serta perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua, dengan adanya penerapan lembar kerja dan pelabelan darah berwarna pada darah dan telah dilakukan uji cocok serasi atau cross-matching, dapat meningkatkan pelayanan darah karena bank darah memiliki arsip pemeriksaan dan darah yang akan ditransfusikan diberi label sesuai identitas pasien agar menghindari resiko kesalahan transfusi. Yang ketiga, hasil analisis yang telah dilakukan telah diterapkannya lembar kerja pemeriksaan uji cocok serasi atau cross-matching dan pelabelan darah berwarna pada kantong darah yang telah dilakukan uji cocok serasi. Rencana tindak lanjutnya yaitu mengoptimalkan pelayanan darah dengan lembar kerja dan pelabelan darah berwarna untuk pelayanan yang lebih maksimal, khususnya pelayanan darah di bank darah Rumah Sakit Undata. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan stop share dulu. Baik, demikian tadi penyajian dari kedua penyaji. Ibu, silakan Bu Mentor untuk memberikan penguatan terhadap apa yang sudah kedua penyaji implementasikan. Silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih Bu Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi buat kita wabarakatuh. semua. Yang terhormat penguji Bapak Arhan Firdaus SIP, yang terhormat
Ibu Coach, ya, Ibu Isnaini Ramadan Esos MM, dan terhormat Saudari Yesi dan Saudari Nur. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya selaku mentor di sini akan memberikan penguatan terhadap kedua saudari ini, Yesi dan Nur. Yang pertama adalah Saudari Nur, yang mana Saudari Nur mengangkat judul kemarin tentang kewaspadaan standar petugas instalasi laundry melalui edukasi penggunaan APD. Tentunya di sini intinya bagaimana mendisiplinkan diri menggunakan APD. Perlu kita sampaikan dulu ya di awal bahwa ruangan laundry ini adalah ruangan infeksius ya. Jadi memang betul-betul penggunaan APD harus didisiplinkan. Ya. Yang mana Saudari Nur ini telah mengangkat 4 kegiatan dengan beberapa tahap kegiatan dan yang sudah diaktualisasikan ya, diimplementasikan dengan menerapkan nilai-nilai ASN seperti apa tadi yang sudah disampaikan pada saat presentasi. Kami selaku mentor juga melihat dan monitoring langsung ya aktualisasi kegiatan yang sudah mereka terapkan. Itu mulai dari tahap pertama, kedua, dan ketiga serta keempat, dan beberapa tahap kegiatan yang sudah dibuktikan. Ya, dengan kegiatan pertama adalah membuktikan dengan konsultasi, ada lembar persetujuan, kemudian lembar pembimbingan, kemudian pada saat melakukan sosialisasi, kami sudah melihat langsung bagaimana penulisan di banner tentang penggunaan APD level 2. Jadi penggunaan APD itu Bu ada level 1, level 2, dan level 3. Jadi kalau untuk laundry sendiri menggunakan level 2 yang mana sebelumnya tidak digunakan level 2 itu, hanya menggunakan sarung tangan dan masker. Nah, itu yang lainnya diabaikan. Tetapi setelah Saudari Nur ini menerapkan dan mengaktualisasikan kedisiplinan tentang penggunaan APD ini, maka teman-teman di laundry ya dengan adanya sosialisasi yang sudah dilakukan itu sudah mulai digunakan ya sejak beberapa minggu lalu ya, sudah mulai ya, sejak adanya pasang banner, kemudian mensosialisasikan melalui WA group bagaimana sebenarnya menggunakan yang sebenarnya menggunakan APD itu, bagaimana juga cara melepaskannya, itu ada tata caranya ya. Nanti mungkin dibuatkan SOP-nya lagi ya, Saudari Nur. Nah, jadi pesan saya saja di sini karena sudah dibuktikan dan sudah diaplikasikan terkait dan sudah diterapkan dengan nilai-nilai ASN. Jangan hanya sampai sebatas ini, jadi tetap dilanjutkan ya. Dan setelah ini bannernya sudah dibalik ke dinding, itu tidak boleh, jangan sampai ada di ruangan tertutup, ya itu tetap harus ada posisi di depan ruangan pencucian karena di situ sangat rawan infeksius. Jadi benar-benar karena yang menggunakan APD ini adalah bagian pencucian, ya. Nah, kemudian jangan bosan juga mengingatkan ke teman kami selaku mentor akan selalu melakukan monitoring setiap minggu karena kami tidak mungkin tiap hari ke sana karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Jadi kami akan selalu memantau. Ini harus tetap dilaksanakan karena ini terkait masalah akreditasi nantinya, ya. Ya, mungkin untuk Nur sekian. Kemudian saya lanjut dengan Saudari Yesi. Kalau Yesi mengangkat judul tentang uji cocok serasi melalui lembar kerja pada label darah berwarna. Uji cocok serasi ini adalah cross matching yang mencocokkan darah pasien dengan kantong darah yang diambil dari PNI. Nah, itu memang wajib dilakukan cross matching sebelum digunakan oleh pasien. Nah, selama ini mereka tidak melakukan lembar kerja. Alhamdulillah dengan adanya inovasi dari Saudari Yesi, karena ini merupakan lembar kerja itu sangat penting ya. Kalau tidak ada lembar kerja, tentunya membuat laporan itu tidak khawatirkan tidak bisa diverit dan tidak akurat nantinya karena hanya secara lisan. Nah, ini benar-benar harus dilakukan, diterapkan terus-menerus, jangan hanya sebatas sampai di sini, sampai tulisan laporan saja ya, laporan aktualisasi, setelah itu sudah diabaikan, tidak seperti itu. Harus tetap
dilanjutkan terus menerus, dan jangan bosan mensosialisasikan sama teman dan mengingatkan, karena kalian ini adalah berapa shift ya, ada sampai 3 shift ya, 24 jam, jadi selalu mengingatkan temannya kalau sudah pindah shift, ingatkan harus melakukan selalu pengisian tabel itu ya pada saat melakukan registrasi, itu yang utama. Sudah sama dengan Nur tadi, saya juga hanya mengharapkan kedepannya ini bisa akan lagi dikembangkan ya barangkali, karena saya lihat lembar kerjanya masih sangat sederhana. Jadi nanti mungkin kita bisa dimodifikasi lagi lembar kerja tersebut ya, sehingga bisa menuangkan semua apa saja yang bisa dicatat di lembar kerja tersebut. Iya, mungkin dari saya cukup Ibu ke penguatan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas tadi penguatannya Bu, terima kasih. Silakan Pak Arhan untuk memberikan masukan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pengujian akreditasi yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir dalam seminar aktualisasi siang hari ini, sudah memantau langsung terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kedua peserta, Bu Nur dan Bu Yeti. Terima kasih sangat buat Ibu selama pelaksanaan aktualisasi oleh kedua peserta ini. Mohon tetap memantau dan kedua peserta ini setelah selesai pelatihan menjadi ASN yang profesional nantinya untuk kedua peserta ini. Terima kasih banyak Bu Bahria. Sekali lagi saya agak sulit berbicara karena pasca pencabutan Geraha Bungkuk 3 jahitan, jadi tidak banyak yang saya sampaikan ya. Agak cadel sedikit kata Ibu Isna. Untuk keduanya luar biasa ya. Teman-teman sudah melaksanakan kegiatan tahapannya dan mudah-mudahan tidak ada kendala ya yang dihadapi. Dan adapun kendala-kendala pasti bisa teratasi. Kemudian terkait dengan laporan yang ada di dalam sini, yang ada sama saya yang sudah saya periksa, hanya beberapa perbaikan saja. Ya, kalau untuk Ibu Nur, tolong perhatikan lembaran-lembaran yang kosong. Iya Pak. Ya, karena di laporan yang saya periksa ini banyak lembaran-lembaran yang kosong. Itu bisa menggunakan aplikasi untuk menghapusnya. Ya. Itu banyak kok, Nitro juga bisa. Kemudian untuk keduanya perhatikan dokumen-dokumen yang membutuhkan tanggal. Karena ada beberapa dokumen yang tidak diberikan tanggal. Ya. Tanggal surat itu sangat sensitif. Ya, jadi tolong berikan tanggalnya. Kemudian di-scan kembali dan dimasukkan dalam laporan perbaikan nantinya. Untuk kedua peserta, ini bukan akhir dari aktualisasi ya. Ini adalah awal atau latihan kalian bagaimana beraktualisasi. Aktualisasi sesungguhnya ada pada saat teman-teman ini kembali bekerja di instansinya, kemudian menjadi seorang ASN ya, dan tetap menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN. Teman-teman bekerja, ya, tetap perhatikan nilai-nilai dasar profesi ASN-nya, kemudian tetap berinovasi, tetap punya kegiatan-kegiatan yang bisa membantu atasannya, memajukan instansinya, unit kerjanya, ya, kemudian terutama di bidang teman-teman. Tetap semangat dalam bekerja. Welcome to ASN, ya. Kemudian tali silaturahim ini jangan hanya sampai di sini, ya. Saya berharap ini tetap berlanjut ke depannya. Tegur kami jika berpapasan atau bertemu. Ingatkan kami kembali, mungkin kami lupa ya, karena bukannya kami sombong atau memang sengaja lupa ya, karena memang
setiap tahunnya kami berhadapan dengan ribuan peserta, entah dari provinsi ataupun kabupaten. Jadi kami betul-betul banyak harus mengenal muka. Ya, tegur kami, jangan ragu. Kemudian teman-teman juga bisa berkunjung ke BPSDM. Jika mau konsultasi, kemudian hanya sekedar say hello atau jalan-jalan, silakan. Tidak usah bawa apa-apa, datang saja. Kemudian teman-teman di bagian pelayanan, khususnya ya, saya berpesan sekali sama teman-teman, tolong berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Lagi orang-orang yang datang sama kita itu bukan orang-orang yang sehat, ya. Jelas orang sakit yang kita layani. Berikan pelayanan yang terbaik, berikan senyuman kalian yang paling bagus, ya. Secapek apapun, selelah apapun fisik kita, berikan pelayanan itu secara prima, ya. Karena banyak sekali isu-isu atau pesan yang beredar ketika kita datang di rumah sakit itu, banyak perawat atau banyak yang diberikan kepada kita itu kurang baik, ya. Jadi hilangkan semua cerita-cerita itu dari kalian-kalian inilah, ya. Orang boleh datang dengan fisik yang sakit, tapi jangan pulang dengan batin yang sakit juga, ya. Karena batin yang sehat itu ketika kita berikan dia senyuman, ketika kita berikan pelayanan yang bagus, secara batin itu akan menyembuhkan fisik, ya. Jadi tetap semangat, selelah apapun kalian, tetap berikan senyuman kalian, tetap berikan pelayanan kalian yang sangat terbaik, ya. Itu pesan saya. Kemudian yang terakhir, Ibu Kaban mungkin sekarang berada di Undata juga menguji karena beliau sedang mendampingi suaminya yang sedang sakit dan dirawat di Undata. Mohon untuk teman-teman yang ada di sana untuk bisa melihat-lihat, ya, dan memberikan semangat kepada Ibu, ya, karena memang beberapa hari ini beliau sepertinya mengujinya dari rumah sakit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, ya, tetap semangat. Jadilah seorang ASN yang profesional yang bisa memajukan Provinsi Sulawesi Tengah ini jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Mentor, kepada para peserta, ya, dan saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arhan, luar biasa ya, motivasi, kemudian masukan-masukan sehingga semua adik-adik ini bisa menyelesaikan aktualisasinya dengan baik. Ibu Mentor, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Cukup, Bu? Iya. Cukup, Baik. Bu. Baik, terima kasih Bu Mentor. Silakan closing statement dimulai dari Ibu Nur dan dilanjutkan oleh Ibu Yesi. Silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Ibu Ria, Ibu Isnaini selaku coach dan mentor yang telah memberikan banyak bimbingan, baik penulisan maupun arahan kepada kami untuk menjadi ASN yang lebih baik, dan terima kasih pula atas koreksi serta saran dan masukannya dari Pak Arhan untuk kelancaran dari rancangan maupun aktualisasi kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nur. Bu Yesi, silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Isna selaku coach yang sudah sabar baik membimbing kami selama ini, dan Ibu Bahria selaku mentor yang sudah mendukung, membimbing, dan melancarkan aktualisasi kami. Dan terima kasih Bapak Arhan untuk selama ini kami menjadi peserta. Mohon maaf jika selama ini ada salah-salah kata, sikap, dan lain-lain. Semoga lekas sembuh Pak Arhan. Iya, Pak. Semoga lekas sembuh.
Lembut sekali Bu Yesinya. Terakhir itu semoga cepat sembuh Pak Arhan. Langsung sembuh nanti Pak Arhan ini. Itu bagian dari pelayanan. Pelayanan prima, Pak. Pelayanan prima. Langsung diimplementasikan, Masya Allah. Baik, saya kira cukup untuk sesi Ibu berdua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Silakan, Bu Wisna. host. Ya, terima kasih Bu Wisna, Ketua Pembimbing Ibu Noviawati dan Ibu Yesi. Terima kasih Pak Arhan yang telah memberikan masukan terhadap ujian mereka, dan juga terima kasih kepada Ibu Bahria yang telah membimbing Ibu Yesi. Iya, makasih Pak. Ucapkan terima kasih banyak. Ya, saya akhiri ujian Ibu Noviawati dan Ibu Yesi dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bahria mungkin bisa langsung ke Terima kasih. 3 lagi kita ya, Di. Ya. Ini kita menunggu lagi, Pak. Oke, menunggu lagi. Oh. Lagi-lagi jadi bagian menunggu kelompoknya. Iya. Menunggu Mana Ibu? Ini. Kita lagi jelang-jelang guys, lagi di Lalos. Aduh. Enak ya. Enak ya. Enak ya. Itu sudah. Nanti kita guys, Agustus orang ke sini. Farhan nih. Oke. Kita kayaknya yang panel dulu ini sepertinya sebentar. Aduh. Menunggu Ibu Nelke dari Tarian. Kalau yang Pak Ilham ini Menyusut berikutnya. Siapa yang record ini? Apa record ini? Continue.